Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Real Life Player. Video ini merupakan video part ke-7 dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video part-part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk kepada alur ceritanya, jangan lupa menyiapkan cemilan atau minuman di dekat kalian. Dan kalau sudah santuy, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Cerita dilanjutkan ketika Yunha sekeluarga sudah sampai kembali ke rumah. Sang ayah memberikan kabar gembira bahwa Yunha dan Yunah akan mendapatkan adik yang baru. Yunha dan Yunah yang saat ini sedang makan seketika terdiam mematung mendengarnya. Yunah rupanya juga ingin mempunyai adik yang baru. Sang ibu tak menyangka kalau Yunah bakalan sesenang itu bahwa dia akan mempunyai adik yang baru. Sementara itu, Yunha di tempat duduknya hanya terdiam sambil merinding. Sang ibu yang melihat keadaan Yunha yang seperti itu kemudian mulai menghampirinya dan menanyakan ada apa. Tapi tanpa disangka, Yunha malah mengucapkan banyak terima kasih kepada sang ibu. Yunha mengatakan itu sembari menangis. Ia mengatakan bahwa pada hari ini akan menjadi hari yang paling membahagiakan dan menjadi hari terhebat baginya. Sang ayah cukup terkejut saat mendengar Yunha berkata seperti itu. Sang ayah mengatakan, jika saja ada orang lain yang mendengar ucapan dari Yunha itu, maka orang tersebut pasti bakalan mengira kalau Yunha lah yang bakalan menjadi ayah dari anak itu. Sang ayah dan Yunha tertawa kecil dibuatnya. Panel kemudian berpindah ke sekolah TK Yunha. Di sana terlihat 3 anak perempuan yang sedang bermain rumah-rumahan. Salah satu dari mereka yang memiliki model rambut twin tail kemudian berperan sebagai seorang ibu yang baru saja pulang ke rumah. Dan sang ibu menghampiri seekor anjing yang bernama Poci. Di luar dugaan, orang yang menjadi seekor anjing yang bernama Poci itu adalah Yunha. Yunha hanya bisa menggonggong tidak semangat. Oh ya, saat ini Yunha telah berusia 7 tahun pada kalender celestial tahun kedua. Mereka bertiga mengelus kepala Yunha dengan sangat lembut. Kemudian seorang anak perempuan yang berambut twin tail bertanya kepada Yunha atau Poci mengapa ia menangis. Dan anak perempuan yang berambut panjang meminta kepada Poci untuk berhenti menangis. Dan ia memuji Poci sebagai anak yang sangat baik. Yunha hanya bisa menahan rasa malu di dalam hatinya. Tak jauh dari mereka berempat, terdapat Minji yang lagi duduk di bangku. Minji mengatakan kepada mereka bertiga bahwa dirinya tidak paham mengapa mereka menganggap kalau Poci itu merupakan anjing yang imut. Minji melanjutkan kalau anjing Poci itu hanyalah anjing ras campuran dan akan lebih bagus kalau anjing itu dilempar keluar rumah. Mendengar hinaan yang tajam dari Minji, Yunha hanya bisa merasa kesal di dalam hati. Yunha tak menyangka kalau Minji memanfaatkan momen ini untuk merendahkan dirinya. Melihat wajah Yunha yang kesal dan hendak bikin masalah kepadanya, Minji pun mengancam Yunha kalau dia bakalan melapor ke guru. Yunha terpaksa mengubah wajah kesalnya itu menjadi wajah yang ceria dan tentu saja dengan gonggongan khasnya. Jadi awalnya nih, Yunha ketahuan oleh Pak Tayo sedang tertidur lelap di belakang. Pak Tayo yang melihat itu sebagai kesempatan, kemudian hendak memberikan Yunha sebuah hukuman. Pak Tayo menggendong tubuh Yunha dan membawanya kepada 3 anak perempuan predator itu. Nah, itulah kenapa Yunha pun berakhir menjadi seekor anjing saat ini. Sesaat kemudian, seorang anak perempuan berambut pendek yang memakai baju warna putih kemudian datang menghampiri mereka berlima. Oh iya, anak perempuan ini berperan sebagai sang ayah. Sang ibu dan juga anak-anak perempuan yang lain menyambut ayah mereka pulang ke rumah. Nah, karena semuanya telah teralihkan oleh kedatangan dari sang ayah, Yunha pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Yunha berhasil kabur dari sana dan mulai berjalan menuju ke perpustakaan. Yunha secara kebetulan bertemu dengan Hayang yang lagi membaca buku. Yunha bertanya kepada Hayang, lagi baca buku apa? Hayang menjawab kalau dia sekarang sedang membaca buku yang berjudul Sherlock Holmes. Hayang melanjutkan bahwa akhir-akhir ini dia lagi asik membaca buku yang bertemakan misteri. Mengetahui kalau Hayang sedang membaca buku tentang Sherlock Holmes, Yunha kemudian bergumam kecil memberikan spoiler
bahwa di akhir ceritanya nanti Sherlock dan Moriarty bakalan jatuh ke tebing dan kemudian mati. Meskipun gumaman Yunha cukup kecil, tetapi Hayang tetap bisa mendengar semuanya. Hayang menatap tajam ke arah Yunha. Yunha seketika tersentak. Dia tanpa sadar memberikan spoiler cerita akhirnya kepada Hayang. Hayang tak menyangka kalau Yunha sejahat ini. Hayang sama sekali belum membaca sampai bagian itu. Yunha menyesal telah memberikan spoiler seenaknya, dan Yunha meminta maaf kepada Hayang. Dan Yunha melanjutkan kalau spoiler itu sebenarnya tidak apa-apa, karena nantinya Sherlock Holmes bakalan kembali hidup di serinya yang berjudul Kembalinya The Sherlock Holmes. Mendengar spoilernya sampai sejauh itu, Hayang pun sampai dibuat nangis oleh Yunha. Hayang menyebut Yunha sebagai orang yang jahat. Yunha seketika itu juga meminta maaf berkali-kali dan berbalik pergi menjauh dari Hayang. Sesaat kemudian, sampailah Yunha kembali ke ruangan kelas. Yunha melihat ada pertarungan pedang-pedangan antara para anak lelaki. Di sana terlihat Yoon Hyuk yang telah menang melawan salah satu anak lelaki yang melawannya. Anak lelaki yang telah kalah tersebut berjanji akan melakukan balas dendam kepada Yoon Hyuk. Dan di saat yang bersamaan, Yunha pun berjalan mendekati mereka. Yoon Hyuk yang melihat Yunha sedang menonton, kemudian menantang Yunha untuk kembali berduel. Yoon Hyuk ingin memastikan siapa sebenarnya yang terkuat di kelas ini. Maka dari itu, kedatangan dari Yunha sangatlah tepat. Setelah mendengar tantangan dari Yoon Hyuk, anak-anak yang menonton di sana pun seketika mulai penasaran dan bertanya-tanya, siapakah di antara mereka berdua yang paling kuat? Sementara itu, Yunha di dalam hati juga bertanya, para penonton ini sebenarnya habis nontonin apa sampai-sampai pengen ngelihat siapa yang terkuat di antara mereka berdua? Ya, tentu saja Yunha menerima tantangan duel dari Yoon Hyuk. Yoon Hyuk mulai mengangkat pedangnya dan menodongkannya ke arah Yunha. Yoon Hyuk mengatakan bahwa tidak boleh ada dua matahari di atas langit. Yoon Hyuk akan mengakhiri keluhan Yunha selama ini. Jadi Yoon Hyuk meminta kepada Yunha untuk segera mengambil pedang hijau yang ada di sampingnya. Jujur, di dalam hatinya Yunha, dia merasa kalau ini sungguh merepotkan. Geng dari Yoon Hyuk mulai mendukungnya dari belakang. Sung Jin meminta kepada Yoon Hyuk untuk mengalahkan Yunha dalam sekali serangan. Sementara Bang Jin meminta Yoon Hyuk untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Yunha nampak semakin kesal dibuatnya, dan anak lelaki lain yang saat ini sedang menonton rupanya ikut mendukung Yoon Hyuk dengan alasan bahwa Yunha sangatlah populer di kalangan cewek-cewek. Yunha baru tahu kalau itu alasan mereka mendukung pertarungan ini. Setelah itu, terlihat Minji yang sedang menyoraki Yunha dari kejauhan. Yunha awalnya merasa agak tenang karena Minji yang merupakan tetangganya berada di pihaknya. Tetapi Minji malah menarik tangannya di depan lehernya. Minji tak segan-segan meminta kepada Yunha untuk segera mati. Yunha yang awalnya senang seketika kembali cemberut. Yunha memang sudah tahu dari awal kalau Minji merupakan bocah yang seperti itu. Jujur, Yunha juga tidak pernah berharap untuk disemangati oleh siapapun. Tapi Yunha yakin kalau Hayang juga pasti ada di sini. Jadi mungkin saja Hayang bakal menyemangati dan juga mendukungnya. Ternyata Hayang malah berteriak dengan keras kepada Yunha kalau dia sangatlah membencinya. Yunha nampaknya sudah tak punya harapan lagi. Yunha mulai menguatkan pendiriannya bahwa dia memang dari awal harus selalu siap hidup seorang diri. Yunha mulai mengambil pedang hijau yang ada di lantai. Setelah itu, terlihat batin dewasa dari Yunha yang nampak sangat kesal. Yunha tidak akan membiarkan semuanya menjadi seperti ini. Latar seketika berubah seperti pertarungan duel resmi di area stadion. Tak lama kemudian, Yoon Hyuk pun mulai mendekati dan menyerang Yunha. Yunha dengan mudahnya menangkis serangan itu dan berhasil menerbangkan pedang milik Yoon Hyuk. Dan Yunha dengan kecepatan yang luar biasa kemudian balik menyerang Yoon Hyuk yang sudah tak memegang senjata. Yoon Hyuk dipastikan sudah kalah hanya dalam satu serangan saja. Meskipun sudah kalah dengan hina, Yoon Hyuk tetap bersikeras mengatakan kalau dia masih bisa bertarung. Andai saja Yoon Hyuk bisa menggunakan kekuatannya yang tersegel, maka Yunha pastilah akan kalah. Setelah itu, Yoon Hyuk pun tepar di lantai sembari batuk-batuk. Yunha nampaknya sudah semakin dipandang kuat oleh anak perempuan maupun laki-laki. Dengan perasaan bangga ini, Yunha kemudian berbalik dan berkata, kalau barusan itu adalah pertarungan yang cukup bagus. Setelah mengeluarkan kata-kata pamungkas itu, Yunha pun disoraki oleh semua anak-anak yang sedang menonton. Perkataan Yunha barusan bahkan sampai dikaitkan dengan hasil dari bermain rumah-rumahan bersama dengan anak-anak perempuan. Anak lelaki membenarkan perkataan itu, dan mungkin saja Yunha yang sekarang bisa mencabut pedang legendaris Excalibur. Yunha sama sekali tak paham maksud dari perkataan mereka.
Yunha kemudian dibawa ke tempat pedang Excalibur berada. Para anak-anak tak menyangka akan melihat hari di mana pedang legendaris itu akan dicabut. Mereka yakin kalau Yunha pasti bisa mencabutnya. Yunha yang sudah diserahkan tanggung jawab seperti itu, mau tak mau harus mencabut pedang itu. Yunha mencabut pedang Excalibur itu secara perlahan. Dan benar saja, pedang legendaris itu pun berhasil tercabut. Semua anak-anak di tempat itu bersorak-sorai gembira. Mereka semua memuji Yunha sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Nama Yunha kini mulai disoraki berkali-kali. Sementara itu, Yunha di dalam hati meminta semuanya untuk menghentikan hal yang memalukan ini. Setelah kejadian di sekolah TK itu, kita kemudian diperlihatkan sebuah bangku kosong dengan HP yang tergeletak di sebelahnya. HP itu sudah terpercik darah manusia. Dan di sana terdapat tayangan berita yang melaporkan bahwa monster goblin kelas 4 telah muncul. Dilaporkan bahwa Maroni Knight Rider yang merupakan player di tempat itu sudah bergerak untuk membasmi para goblin. Namun baru diketahui bahwa 2 goblin yang sebelumnya ada di sana nampak telah berhasil kabur dari area itu. Dan berdasarkan informasi dari kantor manajemen mana distrik Seongguk, para goblin itu rupanya memiliki jalur rahasia tersembunyi di antara area perumahan warga. Maka dari itu, jika ada penduduk yang sempat melihat goblin di sekitar perumahan, maka diharapkan untuk segera melapor ke pihak berwajib setempat. Tak lama kemudian, terlihat bayangan goblin yang mendekati HP yang tergeletak itu. Dan sebelum laporan berita selesai disiarkan, goblin itu pun menghancurkan HP tersebut. Setelah itu, panel kemudian berpindah memperlihatkan anak-anak yang sedang main kejar-kejaran. Di sana terlihat Minji yang masih sangat bersemangat mengejar anak yang lain. Di lain sisi, Yunha di belakang nampak kecapean habis bermain. Yunha bertanya-tanya mengapa Minji dan anak-anak yang lain masih belum merasa capek juga. Nah, mumpung lagi beristirahat di bawah pohon, Yunha pun mengambil kesempatan itu untuk melakukan meditasi dan mengumpulkan energi mana sebanyak-banyaknya. Yunha paham bahwa meskipun ia telah berhasil mengubah garis takdir, Yunha harus selalu melakukan persiapan secara berkala. Itu karena dunia pada kemudian hari akan menganggap bahwa orang yang memiliki mana yang besar adalah orang yang memiliki kekuatan yang terhebat. Jadi Yunha harus bisa melatihnya kembali mulai dari sekarang. Dan beruntung setelah kejadian melawan Kraken pada waktu itu, jumlah mana yang Yunha bisa tahan pun menjadi semakin meningkat. Sesaat kemudian, 2 anak-anak, 1 laki dan 1 perempuan, kemudian datang menghampiri Yunha. Mereka berdua mengajak Yunha untuk kembali bermain bersama mereka. Dan kali ini, Yunha lah yang akan menjadi pelakunya. Yunha mau tak mau menghentikan meditasinya. Yunha di dalam hati kembali bertanya, apakah mereka itu masih merupakan manusia normal? Rupanya memang benar kalau anak-anak memang mempunyai stamina yang sangat gila. Tak lama kemudian, Pak Tayo pun datang sambil membawakan banyak es krim. Anak-anak seketika itu juga langsung berkumpul di sekeliling Pak Tayo. Mereka mendapatkan es krim masing-masing 1 dengan rasa yang mereka sukai. Yunha hanya bisa tersenyum melihat anak-anak itu dari kejauhan. Setelah itu, Pak Tayo pun meminta kepada anak-anak yang belum dapat untuk mengambil 1 es krim dari kantong. Yunha dan Minji kemudian mengambil es krim yang sama. Yunha tentu bertengkar dengan Minji untuk merebut es krim itu. Dan begitu pula sebaliknya. Minji pun nampak tak mau kalah. Minji menyuruh Yunha untuk melepaskan tangannya dari es krim yang telah ia ambil duluan. Minji mengatakan kalau laki-laki harus mengalah dari wanita. Dan Yunha membalas bahwa dirinya adalah orang yang mendukung kesetaraan gender. Pak Tayo hanya bisa terdiam kesal melihat kelakuan dari mereka berdua. Karena sudah tak tahan melihat mereka bertengkar sepanjang waktu, Pak Tayo pun mengambil es krim itu dari Yunha dan Minji. Pak Tayo kembali menegaskan bahwa antar sesama teman itu tidak boleh bertengkar. Pak Tayo kemudian membagi es krim itu menjadi 2 bagian, dan masing-masing diberikan kepada Yunha dan juga Minji. Meskipun telah dibagi sama rata, Yunha dan Minji tetap bersikeras mendapatkan kedua bagiannya. Mereka berdua memilih untuk melakukan suit untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan Minji pun nampak gas-gas aja. Pak Tayo menjadi semakin kesal melihat kelakuan mereka berdua yang semakin menjadi-jadi. Dan Pak Tayo pun ngotot meminta kepada keduanya untuk membiasakan diri saling berbagi. Melihat Pak Tayo yang sudah marah, Yunha dan Minji pun memutuskan untuk berhenti bertengkar. Setelah masalah Yunha dan Minji telah selesai, Hayang pun datang menghampiri Pak Tayo. Di sini Hayang menanyakan di manakah keberadaan dari Yunhyuk. Pak Tayo juga nampaknya tidak tahu. Mungkin saja Yunhyuk saat ini sedang berada di taman.
Minji mengatakan kalau dia berani taruhan bahwa Yoon-hyuk saat ini sedang menguyunkan pedangnya seperti biasa. Dan Minji menyinggung Yoon-hyuk yang selalu bermain sendirian. Di lain sisi, Yoon-ha nampak tidak memperdulikan apa yang mereka bicarakan. Yoon-ha berjalan menjauh dari mereka sambil menikmati es krimnya. Di dalam hati, Yoon-ha sebenarnya merasa kalau perilaku dari Yoon-hyuk itu merupakan hal yang normal-normal saja. Seseorang yang ingin serius melakukan latihan akan sangat baik jika dilakukan sendirian. Setelah itu, Minji pun menanyakan apakah Hayang ingin memberikan es krim kepada Yoon-hyuk. Minji menyarankan kepada Hayang untuk jangan terlalu mengkhawatirkannya. Yoon-hyuk pasti akan datang sendiri kalau memang dia mau makan es krim. Meskipun sudah diberitahu seperti itu oleh Minji, Hayang tetap bersikeras untuk memberikannya es krim. Karena takutnya es krimnya bakal kehabisan kalau Yoon-hyuk menunggu terlalu lama. Minji mengatakan kalau Hayang itu terlalu baik. Hayang yang mendengar pujian dari Minji hanya bisa tertawa kecil. Mengetahui niat baik dari Hayang, Pak Tayo pun menawarkan kepada Hayang apakah dia ingin membawakan Yoon-hyuk es krimnya. Hayang tentu saja menerima tawaran dari Pak Tayo. Di sini, Minji kembali bertanya apakah Hayang ingin ditemani untuk pergi ke sana. Namun Hayang menolak permintaan dari Minji. Hayang mengatakan bahwa dia bisa membawanya sendiri. Terlihat Hayang mulai berlari kecil menuju ke arah taman. Setelah itu, Pak Tayo pun memberitahukan kepada semua anak kalau nanti es krimnya sudah habis, maka mereka diminta untuk jangan lupa membuang plastiknya di tempat sampah. Yoon-ha nampak duduk sendirian sambil menikmati es krimnya, sembari melihat Hayang yang berlari ke arah taman. Yoon-ha sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Minji pun mengajak anak-anak yang lain untuk kembali bermain, dan Minji mengajak Yoon-ha buat ikutan. Yoon-ha awalnya menolak tawaran dari Minji. Yoon-ha bilang kalau dia sudah merasa capek. Mendengar alasan dari Yoon-ha itu, Minji pun memberitahunya hal yang sangat penting. Kalau Yoon-ha terus mempertahankan sikapnya yang seperti itu, maka anak-anak yang lain pasti tidak ada yang mau lagi bermain dengannya. Jujur, Yoon-ha sama sekali tidak masalah dengan hal itu. Dan Yoon-ha mempersilahkan Minji untuk pergi bermain dan bersenang-senang bersama dengan anak-anak yang lain. Tapi rupanya, Minji tetap tidak ingin pergi kalau Yoon-ha tidak ikutan. Karena ternyata, Yoon-ha telah meminta kepada Minji untuk selalu mengajak Yoon-ha bermain. Mendengar itu, Yoon-ha mengatakan di dalam hati bahwa sang kakak atau Yoon-ha sungguh terlalu berlebihan. Nah, karena itu merupakan permintaan dari Yoon-ha sendiri, Yoon-ha pun mau tak mau harus kembali ikut bermain. Mereka di sini kembali bermain kejar-kejaran, dan di sini Yoon-ha ternyata kalah dalam beradu suit. Yang alhasil ia pun menjadi pelaku dan bertugas untuk menangkap semua anak yang berlari. Yoon-ha nampak tidak senang dengan peran yang dimilikinya ini, dan Yoon-ha memilih untuk mengejar Minji terlebih dahulu. Saat Yoon-ha hampir menggapai pundak dari Minji, Minji seketika berhenti dan berteriak mengatakan beku. Jadi aturan dalam permainan ini, apabila orang yang dikejar atau korban berhasil mengatakan beku, maka dia tidak akan bisa bergerak dan juga tidak bisa ditangkap oleh pelaku. Dan kalau teman dari korban berhasil menyentuhnya dan teman itu berteriak mengatakan cair, maka korban yang beku itu pun bisa bebas bergerak dan kembali berlari. Nah, karena Minji telah berhasil beku, Yoon-ha pun tak memiliki pilihan lain selain mengejar anak yang lain. Yoon-ha dengan cepat berhasil menepuk pundak dari anak itu, yang otomatis Yoon-ha pun telah lepas dari peran pelaku. Dan setelah itu, Yoon-ha dengan cepat kemudian berlari lurus ke arah Minji. Melihat Yoon-ha yang berlari ke arahnya, Minji nampak biasa-biasa saja karena Minji mengira bahwa Yoon-ha masih merupakan pelakunya. Dan Minji tidak akan bisa bergerak apabila ia tidak dicairkan oleh sesama korban. Yoon-ha melewati tubuh Minji sedikit lebih jauh, dan Yoon-ha kemudian menepuk pundaknya sambil berteriak cair. Minji nampaknya masih belum menyadari kalau Yoon-ha sudah bukan lagi pelakunya. Maka dari itu, Minji pun jadi lengah, dan akhirnya terkena tepukan dari anak yang menjadi pelaku sebelumnya. Yang otomatis, Minjilah yang menjadi pelaku saat ini. Minji dengan mata yang berapi-api sungguh merasa kesal dengan sikap dari Yoon-ha, dan Minji mengatakan bahwa dia akan segera menangkapnya. Yoon-ha balik membalas perkataan dari Minji, itu pun kalau Minji bisa mengejar dan menandingi kecepatannya. Sesaat kemudian, Yoon-ha tiba-tiba tersentak dan mulai berhenti berlari. Yang otomatis, Yoon-ha pun terkena tepukan dari Minji. Yoon-ha nampaknya menatap ke arah lain, dan Minji pun bertanya kenapa Yoon-ha cuma diam saja. Rupanya Yoon-ha saat ini sedang merasakan hawa membunuh di sekitar sekolah TK-nya. Dan Yoon-ha sepertinya familiar dengan hawa membunuh tersebut. Dan benar saja, di pojok pagar ruangan sebelah kirinya pun terlihat tangan monster yang berkuku tajam dan berkulit hijau. Anak-anak yang bermain di dekat pagar tersebut seketika terdiam. Dan anak perempuan yang berambut twin tail pun
menanyakan makhluk apa yang memanjat pagar itu. Bayangannya nampak sangat jelas. Monster itu memegang sebuah senjata. Sudah dapat dipastikan kalau itu adalah monster goblin yang berada di ranking 7. Goblin itu berhasil melompat dan masuk ke dalam ruangan. Dan goblin itu hendak menyerang anak perempuan yang berambut twin tail tadi. Anak perempuan itu tentu tidak bisa berbuat apa-apa saat goblin telah berada tepat di hadapannya. Dan sesaat kemudian, goblin itu pun mengayunkan senjatanya untuk menyerang anak perempuan tersebut. Oke lah, sekian untuk pembahasan alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.